you talking about? The look. I call the body, ain't talking about killing if she bought a belly, she stay. I call the body, ain't talking about killing if she bought a belly, she stay for a night, going hanging with Yachty. She go home, call me just bunch of little bitches with devils, she screaming these nigga with. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel independen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Analisis regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu satu variabel dependen yang ingin diprediksi atau dijelaskan, dan satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari analisis regresi sederhana. Yang pertama, menentukan hubungan antara variabel regresi sederhana membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Misalnya, dalam konteks bisnis, kita bisa menggunakan regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklan atau variabel independen terhadap penjualan atau variabel dependen. Yang kedua, prediksi salah satu manfaat utama dari regresi sederhana adalah kemampuannya untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Misalnya, jika kita mengetahui jumlah jam belajar seorang mahasiswa atau variabel independen, maka regresi sederhana bisa membantu memprediksi nilai ujian mahasiswa tersebut atau variabel dependen. Yang ketiga, mengevaluasi kekuatan dan arah hubungan analisis regresi sederhana, memberikan informasi mengenai koefisien regresi atau slope yang menggambarkan seberapa besar perubahan pada variabel dependen ketika variabel independen berubah. Ini memberikan gambaran apakah hubungan tersebut positif atau naik, atau apakah hubungan tersebut negatif atau turun. Perbedaan antara analisis regresi sederhana dan regresi berganda terletak pada jumlah variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Regresi sederhana, jumlah variabel independennya menggunakan satu variabel independen untuk memprediksi variabel dependen. Tujuannya itu untuk menentukan hubungan linear antara satu variabel bebas independen dengan satu variabel terikat dependen. Untuk regresi berganda, jumlah variabel independennya itu menggunakan lebih dari satu variabel independen untuk memprediksi variabel dependen. Tujuannya itu untuk menilai pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Intisari perbedaan regresi sederhana, satu variabel independen, satu variabel dependen. Untuk regresi berganda, lebih dari satu variabel independen, satu variabel dependen. Secara garis besar, regresi berganda memungkinkan analisis yang lebih kompleks karena memperhitungkan pengaruh lebih dari satu faktor terhadap hasil yang digunakan. Berikut adalah penerapan analisis regresi sederhana. Penerapan analisis regresi sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel. Regresi sederhana mengasumsikan bahwa ada hubungan linear antara satu variabel independen atau prediktor dan satu variabel dependen atau tergantung. Dalam penerapannya, analisis regresi sederhana dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, bisnis, kesehatan, dan ilmu sosial. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, penerapan dalam ekonomi dan bisnis, prediksi penjualan berdasarkan pengiklanan. Dalam bisnis, analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan jumlah uang yang dibelanjakan untuk iklan. Di sini, variabel independennya adalah anggaran iklan, sementara variabel dependennya adalah total penjualan yang dihasilkan. Yang kedua adalah penerapan dalam kesehatan hubungan antara berat badan dan konsumsi kalori. Regresi sederhana dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara konsumsi kalori harian dan berat badan. Misalnya, seseorang peneliti dapat menggunakan data tentang konsumsi kalori harian seseorang dan berat badan untuk mengembangkan model prediksi berat badan berdasarkan jumlah kalori yang dikonsumsi. Bentuk persamaan umum analisis regresi linear. Persamaan umum dalam regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y aksen sama dengan A tambah BX dengan keterangan Y aksen sama dengan prediksi nilai variabel dependen atau terikat. X sama dengan nilai variabel independen atau bebas. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien variabel independen atau bebas.
Nilai A dan B dapat diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat kurang sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan. Sedangkan B sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan. Dengan keterangan, N sama dengan jumlah sampel atau responden, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien variabel X, sigma Y sama dengan jumlah variabel Y, sigma X sama dengan jumlah nilai variabel X, sigma XY adalah jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel Y, sigma X kuadrat sama dengan jumlah perkalian nilai variabel X dengan variabel. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap regresi linear sederhana, perhatikan contoh berikut ini. Jika diketahui data mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, dan Z. Di sini tertera nomor, disiplin, dan kinerja. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat mengikuti urutan langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buat tabel bantuan. Yang kedua, rangkuman tabel bantuan. Yang ketiga, hitung nilai A dan B. Yang keempat, masukkan ke dalam persamaan umum. Dan yang kelima, interpretasikan persamaan. Mulai dari langkah yang pertama, yaitu buat tabel bantuan. Di sini, nilai X yaitu 54, nilai Y yaitu 62, nilai X pangkat 2 yaitu 2916, nilai XY yaitu 3348, yang mana nilai X yaitu diperoleh dari disiplin kerja, nilai Y diperoleh dari kinerja, nilai X kuadrat diperoleh dari variabel X dipangkatkan 2, sedangkan nilai XY diperoleh dari variabel X dikali variabel Y. Langkah kedua, rangkuman tabel bantuan. Berdasarkan tabel bantuan tersebut, dapat rangkuman sebagai berikut, yaitu N sama dengan 10, yang mana jumlah semua data, sedangkan sigma Y sama dengan 538, yang mana jumlah seluruh data dari variabel Y, sedangkan sigma X memperoleh nilai 420, yang mana diperoleh dari jumlah semua variabel X, sedangkan sigma X kuadrat sama dengan 420 dipangkatkan 2, menghasilkan 176.400. Sedangkan sigma XY sama dengan 23.529, yang mana diperoleh dari jumlah keseluruhan nilai data XY. Sedangkan sigma X kuadrat yaitu 18.652, yang mana diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data X kuadrat. Langkah yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah yang ketiga itu untuk menghitung nilai A dan B, di mana rumus A-nya itu sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per nilai N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkat 2. Untuk A-nya sama dengan nilai sigma X-nya itu 538 dikali sigma X kuadrat itu sama dengan 18.652 dikurang sigma X-nya itu 420 dikali sigma XY itu sama dengan 23.529 dikurang untuk nilai N-nya itu 10 dikali sigma X kuadrat itu 18.652 dikurang sigma X pangkat 2 itu hasilnya 176.400. Setelah itu tinggal kita kali dan kurang serta bagi sehingga hasilnya dapat 15.000,08. Untuk nilai B-nya juga sama, nilai B dengan rumus N dikali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan. Dengan nilai N-nya sama dengan 10 dikali sigma XY-nya itu sama dengan 23.529 dikurang sigma X-nya itu 420 dikali sigma Y-nya itu 538 per N-nya itu sama dengan 10 dikali sigma X kuadratnya sama dengan 18.652 kurang sigma X dipangkat 2 sama dengan 174.400. Tinggal kita kali kurang serta bagi sehingga hasilnya dapat 0,92. Langkah keempat itu masukkan ke dalam persamaan umum, di mana persamaan umumnya itu Y aksen sama dengan A tambah BX. Y aksen sama dengan untuk nilai A-nya itu sama dengan 15,08,
sedangkan nilai B-nya itu 0,92. Jadi Y aksen sama dengan 15,08 tambah 0,92X. Untuk langkah kelima itu, interpretasikan persamaan umum. Persamaan Y aksen sama dengan 15,08 tambah 0,92X dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Untuk A-nya itu, konstanta sebesar 15,08. Hal ini berarti, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, Z bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, Z sama dengan 15,08. Untuk B-nya itu, koefisien variabel X sebesar 0,92. Hal ini berarti, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, Z ditingkatkan sebesar satu satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, Z akan meningkat sebesar 0,92 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, Z diturunkan sebesar satu satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, Z akan menurun sebesar 0,92 satuan. Baik, di sini kami sudah menyiapkan data analisisnya. Langsung saja kita masuk ke menu data, lalu pilih data analisisnya, lalu pilih regression, lalu pilih OK. Lalu input tiering-nya kita blok dari judulnya. Dan input X-ray-nya juga sama. Kita blok dari judulnya, lalu pilih labels karena kita sudah blok judulnya. Lanjut output option, kita pilih output range-nya. Lalu kita pilih lokasinya, lalu pilih OK. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, kita analisiskan data korelasinya. Yang pertama itu, data korelasi multiple R. Dan multiple R-nya itu 0,676, yang berarti nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,676, yang termasuk dalam kategori kuat. Dan ini adalah tabel kategori korelasinya. Misalkan 0,676 itu termasuk dalam kategori kuat. Selanjutnya itu nilai koefisien. Nilai koefisien itu terdapat dari adjusted R square. Jadi nilai koefisien determinasi itu 0,415 atau 41,5%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 41,5%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya itu output ANOVA. Itu kita lihat dari F hitungnya itu 10,94 dan nilai signifikannya itu itu 0,005 F hitungnya bisa dibandingkan dengan F tabel agar mudah kita membandingkan signifikannya dengan alfa. Dan alfa kita menggunakan nilai 0,05 atau senilai 5%. Nilai signifikannya adalah 0,005, berarti nilai signifikannya itu lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, persamaan regresinya dapat dilihat dari tabel koefisien interseptnya yang bernilai 12,69 dan nilai X-nya itu 0,591. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan
Y sama dengan 12,69 tambah 0,591 X, yang berarti bahwa jika X bernilai 0, maka Y-nya 12,69. Selanjutnya, X-nya positif 0,59. Jadi pengaruhnya positif antara variabel X dengan variabel Y akan bernilai 0,591.